Tapi dia pakai untuk gini. Ngerti bagi saya? Ngerti maksud saya? Ikut nggak? Enggak, lari dia. Lari dia. Betul nggak? Padahal firmannya udah tapi nggak dipakai sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Nih, bukan gini-gini orang. Napa ngana, so berdosa ngana, ingat firman. Ini yang suka orang Kristen buat, bukan? Firman itu dipakai untuk kasih silau orang. Dan orang tersebut, sorry ya saya kasih silau. Dan orang tersebut, dia bilang, saya ikut, saya digini-giniin. Buat apa? Perlahan tapi pasti, silakan kembali. Dia akan meninggalkan kita. Yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini diambil dari kitab Injil Lukas ayat 13. Lukas 13 ayatnya ke-18 sampai 21. Lukas 13 ayat 18 sampai 21. Yang diberi judul perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang-sarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada sore hari ini. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita siap belajar firman Tuhan hari ini. Ya, jadi saya akan menyampaikan firman Tuhan. Mohon Bapak Ibu perhatikan dengan baik, karena apa yang Tuhan Yesus mau ajar bagi kita pada hari ini sangat penting. Ya. Saya mulai dengan sebuah pepatah. Di Indonesia kita pernah dengar pepatah ini. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Ya. Nah, bicara soal manusia mati meninggalkan nama, ini bukan bicara soal identitas, tentang siapa dia. Tetapi manusia meninggalkan nama, ini bicara tentang reputasi. Ini bicara tentang pengaruh yang dikenang oleh orang lain. Artinya, pengaruh yang diberikan seseorang itu akan menunjukkan nilai, value dari kehidupan orang tersebut. Itulah mengapa ada sebuah ungkapan bijak bilang begini, Bapak Ibu dengar baik soal ini. Influence may be the highest level of human skills. Pengaruh adalah tingkat keterampilan atau keahlian manusia yang tertinggi. Karena pengaruh itu adalah keahlian, maka bicara soal ahli, manusia tidak lahir dengan keahlian. Manusia hanya lahir dengan potensi. Tahu Taylor Swift?
Tahu, apalagi Michael sama Gabby, tahu Taylor Swift. Taylor Swift tidak lahir, begitu lahir dikasih semua barang di sekelilingnya dan dia pegang mic. Karena dia seorang penyanyi. No, Bapak Ibu tahu Tiger Woods, dia tidak lahir dengan memegang tongkat golf. Bapak Ibu tahu Messi, dia nggak lahir nangis-nangis gocek-gocek bola. Enggak. Potensi itu ada dalam diri mereka. Tapi mereka bisa jadi ahli, itu karena dilatih. Potensi dalam diri seseorang itu perlu dilatih untuk menjadi seorang ahli. Maka Bapak Ibu, ada potensi dalam diri kita. Masalahnya kita nggak mau latihan. Ya. Nah, dunia sekuler itu punya tolak ukur, punya indeks. Ya, apa yang menentukan seseorang untuk dia bisa berpengaruh? Jika kita cari 100 orang paling berpengaruh di dunia, maka selalu dimulai dengan 4 kategori utama. Dia paling berpengaruh kenapa? Karena dia adalah orang yang pencapaiannya paling tinggi, achievements. Yang kedua, kenapa dia berpengaruh? Karena dia adalah orang yang punya uang paling banyak. Bicara soal, it's talking about money. Yang ketiga adalah orang yang punya posisinya paling tinggi. Jadi bicara soal position. Dan yang keempat adalah orang yang popularitasnya paling besar. Ini bisa berpengaruh. Makanya Bapak Ibu sekarang ini bicara soal popularitas, banyak orang ingin menjadi influencer. Cek Instagramnya, cek YouTube-nya, berapa followersnya. Kalau dia punya jutaan, maka perlahan tapi pasti iklan-iklan akan datang kepada mereka. Setiap mereka membuat konten, pasti akan disertai oleh iklan. Contoh sesuai dengan badan, saya suka nonton konten kreator Indonesia bernama Next Carlos. Ada yang nonton di sini? Nggak ada ya? Makanan. Makan enak di mana? Makan enak di mana? Sampai kalau kami nonton sama istri saya bilang, catat sayang, catat. Kalau kita ke Indonesia nanti kita pergi. Bapak Ibu kalau lihat daftar saya ada di dalam handphone saya panjang. Saya buat Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Padahal belum tentu kita pergi ke sana. Sakit perut juga kalau makan semuanya kan gitu. Tapi ketika dia punya viewers itu banyak, jutaan orang perlahan tapi pasti. Ketika dia sedang konten, nah itu Next Carlos tuh. Langsung ditampilkan sama Joshua. Ketika dia buat konten, langsung ada iklan-iklannya. Sekarang ini yang paling sering sama dia teh botol sosro. Minuman kesukaan saya juga. Sehati saya sama Next Carlos. Ya. Nah ini kenapa? Karena popularitasnya. Nah ini indeks dunia. Orang berpengaruh karena 4 hal itu. Achievements, money, position, and popularity. Tapi dalam dunia rohani ada 3 tolak ukur seseorang dalam memberikan pengaruh. Yang pertama adalah berapa besar dari dirinya itu bisa memberikan perubahan atas orang lain. Yang kedua, how big is the territory? Contoh ya, kalau orang bilang tentang kue balapisnya Bu Vera, maka it's not talking only in GKA. Right? Yeah. Itu bicara tentang teritori. Nggak cuma di sini yang tahu kue balapisnya Bu Vera. Gereja Immanuel tahu.
Gereja-gereja lain tahu, bahkan ada jemaat-jemaat Redeemer pun tahu. Itu namanya melebihi teritori. Itu menurut indeks dalam kerohanian. Dan yang ketiga, berapa lama pengaruh itu bekerja. Contohnya, ada orang-orang yang berpengaruh hanya pada saat dia menjabat sesuatu. Begitu selesai masa tugasnya, selesai pengaruhnya. Pernah temukan orang-orang seperti itu? Ya. Tapi dalam sisi kerohanian, walaupun orang tersebut kalau dia beri pengaruh yang besar, walaupun dia sudah meninggal, dia tetap bisa memberi pengaruh. Itu dalam sisi kerohanian. Nah, oleh karena itu, belajar dari sini, saya mengajak kita untuk melihat sosok Yesus. Yesus hidup hanya 33,5 tahun. Lebih muda dari saya, lebih muda apalagi dari Om Ben. Sama Rexi, kurang lebih kali ya. Rexi 30 lebih? 30 berapa? Lebih muda dari Rexi. Yesus hidup hanya 33,5 tahun. Pelayanannya berapa tahun? 3,5 tahun. Anda bayangkan, Yesus sosok yang hidupnya pendek, jabatannya pun seorang pelayan hanya 3,5 tahun, bukan pemimpin sinagoga di kalangan Yahudi. Dia hanya memiliki 12 orang-orang biasa. Kalau bicara soal manajemen board, dia cuma punya orang-orang biasa 12. Cuma tinggal 12 orang biasa, ada pengkhianat lagi kan gitu. Iya kan? Dia nggak punya budget yang besar dalam pelayanannya. Taunya dari mana? Ketika dia melayani, begitu banyak orang mengikut dia. Ketika semua lapar. Yesus punya apa? Nggak ada. Tapi Yesus tanya, hei, apa yang ada padamu? Dia nggak punya budget besar. Tapi pengaruhnya sampai 2000 tahun kemudian. Kenapa kita semua ada di sini? Kenapa Bapak Ibu hari Minggu pergi ke gereja? Karena pengaruhnya. Dia udah mati. Dia udah bangkit. Dia udah naik ke sorga. Dia udah gak ada di dunia. Pengaruhnya masih ada bagi hidup kita sampai saat ini. Ya. Over territory. Di mana? Dari ujung bumi sampai ujung bumi. Right? Ya. Itu yang saya ajak kita. Kita belajar dari Yesus. Ternyata nggak sama dengan apa yang dikatakan dunia. Dia beda. Kita semua masih duduk sampai saat ini menyembah namanya, berdoa kepadanya, mendengar firman-Nya. Karena apa yang sudah dia lakukan bagi kehidupan kita sejak 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, baru saya masuk ke teks kita. Maka hari ini, Tuhan Yesus mengajar kita sesuatu. Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjalani hidup yang memberi pengaruh. Tolong ya, ini ditampilkan. Apa yang Yesus bilang di sini? Saya mulai bahas soal Lukas 13. Tuhan Yesus menceritakan, sebelum saya masuk di teks, Bapak Ibu dengar baik ini pengantar ini. Tuhan Yesus menceritakan bahwa kerajaan Allah sebenarnya dimulai dengan hal-hal yang kecil, tetapi berkembang sangat radikal dan memberi dampak yang besar. Maka lihat teks ini. Tuhan Yesus menyampaikan begini, ayat 18. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Yesus bertanya, dan Yesus jawab sendiri. Dia bilang ayat 19. Ia seumpama apa? Biji. Yesus beberapa kali pakai perumpamaan tentang
biji sesawi. Tahu biji sesawi? Biji yang sangat kecil. Yesus bilang, seperti biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya, biji itu, ini kata yang penting, tumbuh. Ingat, walaupun kecil tapi dia harus bertumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Pelajaran hari ini yang pertama, dimanapun juga kerajaan Allah ditaburkan, dimanapun juga orang Kristen ditanamkan, pasti dia akan memberi dampak. Walaupun kecil. Amin. Ya. Dan ayat 20. Dan Yesus berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Yesus jawab lagi, ia seumpama ragi. Bu Vera paling tahu ini ragi. Ya. Dia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir semuanya. Apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan di sini? Bahwa benih kerajaan Allah begitu radikal mempengaruhi. Jika dia bertumbuh keluar, maka dia akan memberi dampak pada kehidupan di sekitarnya, mulai dari biji yang sangat kecil, bertumbuh sampai besar, dan burung bisa bersangkar di sana, kata Yesus. Di sisi lain, pada saat yang sama, benih kerajaan Allah itu juga seperti ragi yang menghamirkan tepung. Ragi itu cuma sedikit bahan yang diadukkan di dalam tepung. Cara kerjanya diam-diam. Dulu saya suka lihat oma saya bikin brudel. Ya. Kalau udah dicampur tepung, ragi di tepung itu, kemudian mesti ditutup sama serbet basah. Betul ya? Ya, serbet yang basah. Saya masih ingat serbet itu model zaman dulu kotak-kotak, sometimes itu warna hijau, tampang itu orange gitu. Masih tahu ya Bapak Ibu? Ditutup. Dan kemudian ragi itu bekerja secara diam-diam dan dia membuat adonan itu semakin mengembang. Apa yang Yesus mau bilang? Benih kerajaan Allah itu dampaknya 2. Dia bertumbuh keluar, memberi dampak kepada dunia sekitar, dan di sisi lain dia juga ada di dalam yang mengubah diri seseorang. Bapak Ibu dapat ya poinnya yang Tuhan Yesus bilang. Tuhan Yesus mengajar kita bahwa benih kerajaan Allah itu harus membuat kita berubah di dalam dan mengubah dunia. Sehingga dalam hidup ini kita akan memberi dampak. Tadi kita baca, tolong ditampilkan. Ini Tuhan Yesus juga bicara soal dampak. Tadi yang kita baca, Matius 5. Matius 5 ayat 13. Dalam Matius 5 ayat 13, Tuhan Yesus juga sampaikan. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu adalah, Bapak Ibu harus tahu pasti kata ini. Banyak orang bilang gini, jadilah garam. Kalau kamu harus jadi garam, berarti kamu sebenarnya bukan. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kamulah garam. Gak harus jadi garam, tapi kamu sudah adalah garam. Ngerti maksud saya? Kalau kamu gula, baru Tuhan Yesus bilang jadilah garam, itu beda. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kamulah garam. Kamu garam, kata Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bilang begini. Ketika Tuhan Yesus bilang, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, ini bicara pengaruh. Jika pengaruhnya hilang, maka tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dan yang kedua, Tuhan Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Berarti terang ada dalam diri kita nggak? Ada.
Ada. Kita yang percaya walaupun kita berdosa, saudara harus ingat bahwa terang itu ada dalam diri kita. Tuhan Yesus bicara sesuatu bukan yang tidak ada, tapi Tuhan Yesus bicara sesuatu yang ada dalam dirimu. Potensi itu ada. Ya, sehingga di sini Tuhan Yesus bilang, kamu terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Ayat 16. Ini yang Tuhan Yesus bilang. Karena kamu garam, karena kamu terang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Karena kamu garam, karena kamu terang, kamu harus bertumbuh. Kalau Tuhan Yesus bilang itu, berarti kita punya potensi untuk itu. Masalahnya mau atau tidak. Itu sebabnya penting bagi kita bagaimana kita mengizinkan kebenaran, mengizinkan benih kerajaan Allah itu berdampak dalam diri untuk mengubah kehidupan kita. Maka di saat yang sama kebenaran benih kerajaan Allah itu akan bertumbuh, memberkati dan mempengaruhi lingkungan sekitar kita, agar mereka mengenal dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita harus belajar dari hidup Tuhan Yesus, agar hidup kita berpengaruh. Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus bilang, akulah apa? Jalan dan kebenaran dan hidup. Dengar baik Bapak Ibu. Dalam konteks itu, ketika Tuhan Yesus menyuruh kita menjadi orang-orang yang berpengaruh, Yesus adalah jalan. Dengan kata lain bahwa Tuhan Yesus adalah pembuka jalan. Ingat, Tuhan Yesus pembuka jalan, saudara dan saya penunjuk jalan. Oke, ngerti sampai di sini? Karena ini bagian akhir dari khotbah saya, Bapak Ibu harus dapat dulu ini. Yesus pembuka jalan, kita penunjuk jalan. Ada yang pernah suka naik gunung? Ada yang suka naik gunung? Enggak ya? Sama, saya juga enggak. Kalau saya bilang saya suka naik gunung, Bapak Ibu bilang, gunung apa Pak yang Bapak naik gitu ya? Enggak mungkin gitu kan. Tapi saya mau bilang begini, ada orang-orang yang pertama yang menjadi pembuka jalan, dia babat dulu, ya kan? Dia babat dulu, dia kasih tanda, dia buka jalan terus sampai orang bisa berada di ujung. Nah, ada orang-orang yang dilatih untuk bisa mengenal tanda-tanda yang sudah dikasih sama pembuka jalan, dan dia akan menjadi penunjuk jalan bagi yang lain. Ngerti Bapak Ibu maksud saya? Siapa pembuka jalan yaitu Yesus, siapa penunjuk jalan? Saudara dan saya. Karena itu Yesus bilang, akulah jalan. Yesus pembuka jalan, dan Bapak Ibu saudara dan saya adalah penunjuk jalan. Tapi dengar baik ini. Dengar baik ini. Jalan yang Yesus buka bukanlah jalan yang mudah. Jalan yang Yesus buka mungkin jalan yang melawan arus dunia. Jalan yang Yesus buka berbeda dengan yang dunia tawarkan. Mungkin jalan yang Yesus buka adalah jalan yang sempit dan sunyi. Sehingga gak banyak orang yang suka untuk mengambil jalan itu.
Namun kita harus punya keyakinan bahwa jalan yang Yesus buka bukanlah jalan yang menyesatkan kehidupan kita, tetapi jalan kebenaran yang menuju kepada kehidupan yang sejati, yang pasti akan memberi dampak dan mengubah banyak orang untuk bisa menjadi pengaruh bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan di sekitar kita. Maka sebagai penunjuk jalan, firman Tuhan kasih tahu kita punya tools. Sebagai penunjuk jalan tuh kita punya tools. Tolong ditampilkan Mazmur 119. Ini toolsnya. Saudara dan saya penunjuk jalan harus ikut tools ini. Ini udah dikasih. Apa dibilang? Kita baca sama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Nah, kita harus gunakan tools ini dengan benar. Maka saya akan kasih contoh. Saya bawa ini berat-berat dari rumah untuk jadi contoh bagi kita. Ini ceritanya pelita. Nyala nggak ya? Nyala. Apa firman bilang? Firman-Mu. Nah, saya minta tolong dia akan reaksi. Di belakang saya. Ini tugas penunjuk jalan. Ada yang dibimbing nih. Orang di belakang akan ikut dia. Dan ikut jalan yang sudah dibuka oleh Yesus yang benar. Kalau firman tools itu, apa dibilang? Menjadi pelita bagi kaki. Lihat nih, sinarnya kemana? Ke sini. Ke sini. Supaya apa? Supaya ketika melangkah, saya tahu, nggak ada lubang, saya tidak akan terantuk, membuat saya bisa jatuh. Oke? Yang kedua dibilang apa? Terang bagi, berarti kemana lagi dipakai? Gini, supaya kita bisa temukan jejak-jejak mana yang sudah Yesus kasih untuk kita jalani. Tapi yang sering dipakai oleh orang-orang dalam gereja, firman itu bukan menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Firmannya dipegang, tapi yang dipakai untuk apa? Begitu dia bukan jadi penunjuk jalan, tapi dia pakai untuk gini. Ngerti bagi saya? Ngerti maksud saya? Ikut nggak? Enggak, lari dia. Lari dia. Betul nggak? Padahal firmannya udah tapi nggak dipakai sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Nih, bukan gini-gini orang. Napa ngana, so berdosa ngana, ingat firman. Ini yang suka orang Kristen buat, bukan? Firman itu dipakai untuk kasih silau orang. Dan orang tersebut, sorry ya saya kasih silau. Dan orang tersebut, dia bilang, saya ikut, saya digini-giniin. Buat apa? Perlahan tapi pasti, silakan kembali. Dia akan meninggalkan kita. You got the point? Yeah. Dia akan meninggalkan kita. Dan kita tidak akan pernah menjadi penunjuk jalan. Karena sibuknya cuma dengan orang. Mending sinarnya begini, kadang-kadang gini nih. Mana nih, biasanya dia muncul. Gitu. Joshua biasanya bikin, bisa. Nah, kadang begini, orang diginiin kan mana suka. Dijadiin spotlight firman Tuhan. Wah. Yang ada orang kabur. Kita nggak jalani apa yang sudah Tuhan kasih. Tuhan bilang ada benih itu, ada terang itu. Engkau biji sesawi, engkau ragi. Saudara harus percaya apa yang Yesus bilang. Saudara harus percaya apa yang Yesus bilang. Cuma kita harus latih, belajar firman-Nya, ikuti firman-Nya. Firman-Nya kita pegang untuk menerangi jalan, menerangi kaki kita, menerangi jalan kita. Dan kita akan bilang, yuk. Dia akan ikut. Karena ada tools ini kita pegang dan kita pakai dengan benar.
Tidak salah kita pakai. Maka Bapak Ibu, ingat, kita penunjuk jalan. Mengakhiri renungan ini, izinkan saya boleh nyanyi ya. Kadang saya lihat Pak Petrus ujung-ujung khotbah nyanyi, saya juga pengen nyanyi Pak. Walaupun suara saya nggak sebagus Pak Petrus, tapi kali ini karena suara saya kurang bagus, saya ajak istri saya supaya lebih merdu kedengarannya. Mari sini. Lagu ini lagu baru. Tapi Bapak Ibu, kami akan nyanyikan, nanti beberapa kali akan saya pakai dalam ibadah. Tapi perhatikan syairnya, sungguh luar biasa. Lagu ini dikarang orang Batak, Pontas Purba namanya. Tapi kata-katanya begitu luar biasa. Dan ini sangat mengena dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita hari ini. Aku menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Dan ingat baik, kalau kita dari benih yang kecil, kalau sudah jadi besar, kita harus ingat, bukan kita yang membuat itu jadi besar. Tuhan yang membuat itu jadi besar. Sehingga kita tidak akan menyombongkan diri. Dan kita akan membawa orang, mari ikut jalan kebenaran yang membawa kepada kehidupan.
dan semua orang akan melihat dan memuliakan Bapa di sorga. Jadilah penunjuk jalan. Berilah dampak. Karena potensi itu Tuhan Yesus sudah bilang, ada dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita merespon dengan menyanyi Gita Bakti 104.